Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Om Swastiastu. Nah anak-anak yang saya banggakan, meskipun pembelajaran kita berbasis daring online atau lewat e-learning, namun Sensi berharap anak-anak belajar dengan giat dan baik, dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, karena kita tidak tahu virus ataupun wabah penyakit ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Semoga aja semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Jadi pada pertemuan hari ini, sesuai dengan apa yang kita bahas atau sampaikan di minggu lalu, bahwa kita akan membahas mengenai Aisatsu. Jadi, apakah kalian sudah pernah mendengar kosakata Aisatsu atau belajar bahasa Jepang? Jadi yang belum, nah di sini yang pertama pembelajaran yang akan dibahas adalah Aisatsu. Aisatsu itu adalah greeting atau salam ya. Jadi sangat penting sekali ketika kita bertemu dengan seseorang itu memberikan salam. Karena salam yang kita berikan itu mencerminkan karakter dari orang itu sendiri. Nah, orang Jepang itu ketika memberikan salam, ketika bertemu di pagi hari, dia selalu menggunakan ojigi. Apa sih ojigi itu? Ojigi adalah ragam membungkukkan badan. Nah, sebentar saya akan contohkan ragam ojigi. Jadi dalam pembelajaran di sini ada tujuannya. Jadi apa sih yang diharapkan dari pembelajaran pada pertemuan ini? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik diharapkan mampu mengucapkan salam ketika bertemu di pagi hari, di siang hari, di malam hari, serta mampu menanyakan keadaan seseorang dengan tepat dan benar. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita bisa menanyakan, apa kabarnya kamu? Lama ya tak berjumpa, kamu apakah dalam keadaan baik atau tidak? Jadi itu salah satunya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sudah terbiasa, jadi kita akan coba bagaimana kalian mengaplikasikan salam greeting ini dalam bahasa Jepang. Jadi yang pertama kita mulai dari kosakata, atarashi kotoba. Ya, atarashi kotoba, kosakata baru. Jadi ini pasti baru sekali buat anak-anak yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang. Di sini ada beberapa atarashi kotoba. Yang pertama itu adalah ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, oke. Di sini yang pertama itu ada tulisan romaji, tulisan biasa ya, tapi kosakatanya bahasa Jepang. Terus yang kedua di sini ada penggunaan huruf hiragana, huruf asli Jepang. Terus yang terakhir ini ada arti dari kosakata di atas. Jadi ada ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu ini adalah ungkapan selamat pagi bila mana kalian bertemu dengan seseorang di pagi hari. Ya. Jadi ketika bertemu seseorang di pagi hari dari pagi sampai jam 12 siang ini masih menggunakan ohayo gozaimasu. Jadi good morning ya, artinya sama. Ketika ada seseorang memberikan salam greeting ohayo gozaimasu, kalian juga balas dengan ohayo gozaimasu. Disertakan dengan ojigi. Ini lihat, orang ini dan lawan bicaranya sama-sama membungkukkan badan. Jadi ojigi itu ragam membungkukkan badan seperti ini. Ohayo gozaimasu. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Jadi Tanaka juga akan membalas dengan ohayo gozaimasu. Nah, ini selamat pagi. Bisa ya? Oke, yang berikutnya ada konnichiwa. Oke, konnichiwa. Konnichiwa itu yang berarti selamat siang. Bila mana kalian bertemu dengan lawan bicara di siang hari, kalian bisa mengucapkan konnichiwa. Konnichiwa. Jadi greeting ini diucapkan ketika lewat dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Ya, sampai menjelang malam bisa mengucapkan konnichiwa. Sama penggunaannya, sama-sama menggunakan ojigi. Ketika memberikan greeting di Jepang itu pasti selalu ojigi, membungkukkan badan. Berikutnya ada konbanwa. Baik, isoni ite kudasai. Konbanwa. Konbanwa di sini berarti selamat malam. Nah, pengucapan selamat malam itu diucapkan ketika bertemu dengan seseorang atau lawan bicara di
malam hari. Konbanwa, selamat malam. Baik, minasama, isu ini itik kudasai. Semuanya kita ucapkan lagi sekali ya, dan ikuti ucapan sensei. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Moichido, kita ulangi ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Nah, ini 3 greeting salam yang familiar ya, yang harus kalian pahami. Tidak perlu memahami dengan ruwet ini pembelajaran ini gampang ya. Jadi ada 3. Kemudian berikutnya ada kosakata yang lain lagi. Ini yang pertama adalah oya suminasai. Oya suminasai. Sayonara atau dewa mata. Oke, saya bahas dulu di oya suminasai. Oya suminasai ini adalah ungkapan yang berarti selamat beristirahat. Ungkapan ini diucapkan ketika kita akan berpisah dengan seseorang. Ya, biasanya di malam hari ya berpisah, karena orang kalau di malam hari kan istirahat tidur. Jadi kita mengucapkan oya suminasai, selamat beristirahat. Ya, jadi ini bisa diucapkan kepada lawan bicara kalian ketika menjelang tidur. Kemudian berikutnya ada sayonara, dewa mata. Sayonara dewa mata diucapkan yang berarti sampai jumpa. Ya, karena kalian habis ketemu dengan seseorang kemudian mau berpisah. Jadi kalian mengucapkan sayonara dewa mata. Ini salah satu ya, bukan keduanya diucapkan. Sayonara boleh, dewa mata boleh. Jadi ini berarti sampai jumpa. Terus lawan bicaranya kalau diucapkan sampai jumpa, jawabannya apa? Nah, jawabannya sayonara sama atau jamata. Ya, sayonara jamata. Jadi sampai jumpa lagi ya, atau sampai ketemu lagi ya. Jadi sayonara jamata. Nah, ini kalau kita berpisah dengan seseorang, artinya akan bertemu di kemudian hari. Kemudian di sini juga ada kosakata yang lain, mata asta. Mata asta itu berarti kita akan ketemunya di besok pagi. Jamata. Jamata ini ketemunya dengan durasi waktu yang belum kita tahu, entah besok, 2 hari, dan seterusnya. Tapi kalau yakin kamu ketemu besok, ya, anggap aja kita bekerja ya, atau di sekolah, ketemu besok pagi, maka ungkapan ini bisa ditambah atau diganti dengan mata asta. Asta itu artinya besok. Mata asta, sampai ketemu besok. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada kosakata arigatou gozaimasu. Nah, ini paling sering ya kalian dengarkan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu ini adalah ungkapan thank you, terima kasih. Bila mana kamu mengucapkan arigatou gozaimasu? Bila kamu mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Nah, ketika mengucapkan ini juga kamu harus disertai dengan ojigi, bungkukkan sedikit badan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya atas bantuannya. Iro arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk berbagai bantuan. Terus lawan bicaranya mengucapkan apa kalau ada yang mengucapkan arigatou gozaimasu atas bantuan yang telah diberikan? Lawan bicaranya cukup mengucapkan iie doita shimashite. Ya, iie doita shimashite. Yang artinya sama-sama. Iie doita shimashite. Sama-sama. Kemudian berikutnya adalah ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Nah, ogenki desu ka ini digunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Ya, Tanaka-san ogenki desu ka? Made-san ogenki desu ka? Nah, tadi saya menyebutkan ada sang di belakang nama orang, itu menyatakan orang lain ya. Wayan-san ogenki desu ka? Jadi ada kata ogenki, apa kabar? How are you? Jadi ketika menanyakan kabar, apakah tentu jawabnya baik? Belum tentu. Maka di sini ada positif dan negatif. Nah, kalau positif, dia akan menjawab dengan hai genki desu. Hai genki desu. Ya, saya baik. Kalau jawabnya tidak dalam keadaan baik, dia akan menjawab iie genki de wa arimasen. Iie genki de wa arimasen. Jadi
dia tidak dalam keadaan baik. Oke, minasan, moichido ishoni ite kudasai. Jadi kita ucapkan lagi sekali ya, dan ikuti. Oyasumi nasai. Sayonara. Dewa mata. Arigatou gozaimasu. O genki desu ka? O genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Iie, genki de wa arimasen. Hai, moichido. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Sayonara. Dewa mata. Sayonara, ja mata. Arigatou gozaimasu. Iie, do itashimashite. Iie, do itashimashite. O genki desu ka? Hai, genki desu. Iie, genki de wa arimasen. Nah, ini kosakata selain greeting, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ini sangat penting sekali loh. Ketika beristirahat, kemudian tidak berpisah dengan lawan, kemudian berterima kasih, kemudian menanyakan kabar. Berikutnya ada kosakata baru lagi, atarashi kotoba wa sumimasen. Nah, sumimasen ini ya, sumimasen ini diucapkan ketika kamu ingin meminta maaf kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan. Misalnya, kamu melakukan kesalahan secara tidak sengaja seperti menginjak kaki orang, menyenggol orang lain, dan lain sebagainya. Ungkapan ini juga digunakan ketika kita hendak memotong pembicaraan dengan orang. Ya, sumimasen, maaf. Terus lawan bicaranya apa? Iye, doita shimashite, sama-sama. Jadi ketika kamu menginjak kaki seseorang, kamu ojikinya lebih dalam ya, lebih bungkuk daripada memberikan greeting, salam. Karena ini permintaan maaf. Sumimasen. Iya, doita shimashite. Gak apa-apa, sama-sama. Ya. Jadi misalnya kamu menginjak kakinya si Made. Made-san, sumimasen. Jadi kamu menginjak kakinya si Made akan menjawab, iya, doita shimashite. Sama-sama, gak apa-apa. Ya. Ini dilakukan ketika tak sengaja. Ketika ada orang lain berbicara, sedang bercakap-cakap, dan kamu mau memotong pembicaraannya juga mengucapkan sumimasen. Berikutnya adalah shitsureshimasu. Shitsureshimasu. Shitsureshimasu ini maknanya hampir sama dengan sumimasen, namun dia lebih sopan dan banyak digunakan ketika hendak permisi kepada orang lain. Misalnya, permisi, saya mau ke toilet. Jadi, shitsureshimasu, toire ikasete kudasai. Toire ikasete kudasai. Jadi, shitsureshimasu ini lebih halus ketimbang sumimasen, tapi memiliki makna yang hampir sama sebagai ungkapan ketika menyela pembicaraan, permisi, dan lain sebagainya. Minasan, moichido ishoni ite kudasai. Sumimasen. Iie, do itashimashite. Shitsureshimasu. Shitsureshimasu. Ya, contohnya tadi, shitsureshimasu. Toire ikasete kudasai. Maaf, permisi, saya mau ke toilet. Nah, Tsugiwa itu. Nah, ini selanjutnya ada sebuah percakapan antara si Budi dan si Tanaka. Oke. Kita lihat percakapannya si Budi dan Tanaka. Oke. Budi. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Nah, si Budi mengucapkan greeting kepada Tanaka. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Jadi, saudara Tanaka, good morning, selamat pagi. Kemudian si Budi menjawab, ohayo gozaimasu, selamat pagi juga. Nah, ketika seseorang memberikan greeting selamat pagi, good morning, jadi balasnya juga good morning. Jangan ada yang mengucapkan selamat pagi, jawabnya selamat siang. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, itu salah. Ya. Jadi kalau ada ohayo gozaimasu, jadi jawabannya juga ohayo gozaimasu. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ini ragamnya hormat, ragamnya sopan, ada gozaimasu. Tapi kalau dengan orang sebaya, kalian cukup dengan ohayo. Tanaka-san ohayo, Budi-san ohayo, boleh. Tapi kalau dengan sensei, dengan guru, dengan orang yang lebih tinggi dan dihormati, kita tetap menggunakan ragam halus, ohayo gozaimasu. Oke, selanjutnya
Tanaka-san wa o genki desu ka? Nah, ini dia ada desu ka. Dia bertanya, o genki. Genki ini dari kata sehat. O genki desu ka? Ada partikel o, lebih halus dia. Jadi, Tanaka-san wa o genki desu ka? Jadi, untuk lebih halusnya, si Budi bertanya kepada Tanaka, Tuan Tanaka, apa kabarmu? Si Tanaka menjawab, Hai, genki desu. Saya baik aja. Budi-san wa o genki desu ka? Dia balas, Budi-san wa o genki desu ka? Terus saudara Budi kabarnya bagaimana? Iye, genki dewa arimasen. Nah, dia si Budi menjawab dengan cara negatif. Iye, genki dewa arimasen. Saya tidak dalam keadaan baik. Nah, kalau panjangnya nanti kalian bisa menambahkan lagi doshite desu ka? Kenapa? Jadi percakapnya banyak jadinya. Karena si Budi ini dalam keadaan tidak baik. Kemudian yang diakhiri oleh sayonara. Kemudian si Budi juga menjawab sayonara, jamata. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Nah, ini contoh penggunaan atau percakapan singkat tentang greeting dan menanyakan kabar serta perpisahan dengan seseorang. Jadi, Sensei berharap kalian mampu memahami bagaimana mengucapkan Ohayo gozaimasu ketika bertemu di pagi hari, Konnichiwa ketika bertemu di siang hari, dan Konbanwa ketika bertemu di malam hari, serta mengucapkan Oyasumi nasai ketika berpisah dengan seseorang yang hendak beristirahat. Nah, greeting ini sangat penting sekali ketika bertemu dengan seseorang, dan terutamanya ya jelas orang Jepang ya, karena ini dasar kalian bisa memahami speaking atau bercakap-cakap dengan orang Jepang. Oke, Gambate kudasai, semangat dalam belajar. Jadi pasti kalian bisa berbahasa asing. Yang penting yakin dan sering belajar. Bahasa itu bisa dipelajari. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bahas di kemudian hari. Jadi saya berharap kalian bisa memahami dengan baik dan ada tugas yang akan saya sampaikan di e-learning. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.